yang tadi openingnya ya. Udah? Yuk. Gimana Kak? Cerita Yuk. Kak, perjalanan Bopeng itu seperti apa sih Kak? Lagu metal kamu itu nggak sih? Oh iyalah pasti ya. Apalagi kan kerjanya di dunia entertainment. Ya memang ada namanya bisa diedit. Di film juga kan ada post production. Jadi ada CGI yang memang bisa membersihkan tubuh kita gitu. Tapi kan jadinya di aku tuh juga ada beban gitu loh, kayak produksi yang meng-hire aku kayak harus ada extra effort. Jadi costnya juga mungkin lebih tinggi. Tapi alhamdulillah rezeki nggak kemana, tetap dipakai. Gila ya Allah. Walaupun dengan muka Bopeng itu saat sekarang. Jadi kadang-kadang juga ya jadi insecure lah gitu kan. Misalnya kalau lagi sendiri sih enggak ya, cuman kalau misalnya ada pemotretan apa yang event besar gitu, kumpul dengan artis-artis lain gitu, duduk nih berderet di make upin tuh biasa suka dijejer tuh make up gitu. Karena ya udahlah ya gitu. 20 tahun lebih makin parah tuh pas hamil, makin parah. Jadi tipe kulitku tuh bukan hanya orang jerawatan gitu, sembuh gitu. Aku kalau ada jerawat itu nggak balik gitu loh, jerawat jadi bolong, jadi scar. Kalau ini udah jauh lebih baik. Jadi ya memang kita harus ya kalau di titik ini sekarang sih udah damai, udah bahagia, udah nerima gitu. Semua punya kekurangan kelebihan, aku juga punya kelebihan yang lain, dan aku juga tetap percaya diri. Kalau sempat nggak percaya diri, yang orang lihat kan ya cuman di film, di Instagram aku hai, tapi kan nggak tahu apa yang jadi bergejolak di diri aku kan. Tapi ya aku udah keluar dari itu semua gitu. Saya sekarang udah berdamai sama diri sendiri dan terima. Dilalah kok jadi makin sembuh malah gitu. Di saat udah bener mungkin emang kita harus ikhlas dulu kali ya. Gitu ikhlas baru keajaiban itu datang. Jadi mungkin udah ketemu dengan dokter yang tepat. Mungkin kemarin tuh 20 tahun perjalanan udah ketemu dengan dokter yang tepat, treatment yang tepat. Jadi pelan-pelan jadi ini kira-kira udah 60-70% heal dari yang sebelumnya. Jadi sisa perjalanannya 20% lagi, dikit lagi habis itu. Oh jadi gitu. Sekarang apa? Boleh dong sombong di perlu lama loh. Sekarang apa? Tapi mungkin nggak terima apa nih saat itu? Kalau nggak terima sih enggak ya. Kalau nggak terima sih enggak gitu. Mungkin waktu remaja kali ya. Waktu remaja kan kita insecure tuh ya kadang-kadang suka dibully. Kalau sekarang kan udah bukan zamannya lagi bullying. Sekarang ada anti bullying, anti body shaming gitu. Jadi orang itu worth-nya bukan karena kekurangan ya, semua orang punya kekurangan tapi punya kelebihan. Yang kita lihat adalah manusianya. Kalau sekarang kan udah banyak campaign seperti itu. Belief orang juga udah beda. Terus ada cancel culture. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan sama orang kan. Dan orang juga lebih respect dan menghargai manusia-manusia lainnya gitu. Tapi dulu waktu aku remaja, mereka mungkin kena di situ. Sama mungkin perasaan bergejolak sendiri di dunia entertainment ya. Sebenarnya nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang pernah ngejek juga mungkin dari teman-teman artis. Tapi nggak tahu kalau dalam hati mereka ya, nggak tahu aku gitu. Ya aku sendiri yang insecure aja gitu ngeliat muka mereka mulus-mulus, nggak ada pori-pori gitu. Terus di make up cepet, kalau aku kan dempul dulu lama banget gitu. Jadi ya misalnya teman-teman artis lain setengah jam, mungkin aku 1,5 jam gitu karena kan didempul satu gitu. Tapi sekarang udah lagi gitu. Usaha apa sih Kak? Usaha apa sebelum ketemu treatment yang sekarang tuh apa aja yang Kak lakuin? Nah ini kan ada film pendeknya, seriesnya 4 episode, di situ aku sharing perjalanan aku tuh apa aja dari sebelum dan akhirnya sampai di titik ini. Ya banyak lah, dari segala krim yang aku pakai, nanti dijelasin semua lah kalau diceritain panjang. Tapi perjalanan panjang, semua cara udah dicoba intinya gitu. Mungkin nggak terima gimana sih, kayak durung kayak nggak bisa keluar rumah Kak, atau sampai pernah nggak sih nggak mau keluar kereta gitu? Enggak, kebetulan aku bukan orang yang seperti itu gitu. Karena aku juga punya support system dan juga punya maksudnya didikan keluargaku tuh juga diri kita. Aku tahu diriku lebih dari sekedar penampilan aja gitu. Nah itu makanya yang pengen aku semangatin ke teman-teman yang berjuang sama kayak aku gitu. Kadang-kadang gak percaya diri, jadi down, jadi malas keluar rumah, atau gak fokus sama pekerjaan atau pelajaran gitu. Karena gak percaya diri itu. Karena percaya diri itu tuh efeknya besar banget gitu. Itu you are more than that. Lebih dari
your worth is more than penampilan gitu. Jadi dengan menunjukkan prestasi atau apapun, kekurangannya nggak kelihatan. Beneran deh, nggak kelihatan. Dia kan karena dibongkar aja sama, ya maksudnya dibongkar. Sebenarnya kayak di film Norma, yang kebongkar itu kan di film Norma. Film Norma itu kalau film-film lain mungkin ya di CGI itu diedit kalau muka aku nggak bagus karena memang membutuhkannya beauty gitu kan. Tetapi di film Norma nggak bisa gitu, memang membutuhkannya muka yang seperti itu. Jadi aku rela untuk memperlihatkan itu gitu. Aku rela untuk memperlihatkan karena sesuai peran gitu. Karena masih Kak, Sebenarnya pingin diedit kalau boleh jujur ya. Tapi lah masa si ibu itu mukanya halus gitu kan, Nggak relate ya, Kak? nggak relate. Jadi terbongkarlah muka asli gue karena ya mungkin yang nggak diedit satu-satunya itu karena sesuai peran. Tapi di postingan kakak, tapi kakak bilang semua orang sekarang jadi ngejudge gitu. Nah ini netizen ini apa namanya ngejudge itu. Kakak kemarin Nah, gimana pas viral-viralnya? Itu 2 hari yang lalu sebenarnya yang viral itu karena ada beberapa pihak yang ya memang biasalah kalau ada sesuatu gitu yang apa namanya di luar ekspektasi itu jadi viral gitu. Mungkin mereka selama ini tahunya bulan mulus mukanya gitu mungkin ya. Jadi yang itu, oh ternyata mukanya kan maksudnya muka aku yang di masa lalu bukan yang sekarang. Bukan masa lalu juga sih, masih normal tuh belum lama loh gitu kan. Ya sempat sedih, sakit hati. Tetap bagaimanapun juga kan aku sampai titik ini itu ada perjuangannya, ada ups and downs-nya, ada banyak yang dilaluin lah gitu secara mental gitu. Jadi ngeliat itu berkeliaran ya sempat sedih. Makanya aku kemarin pas 2 hari lalu nggak mau lihat sosial media sama sekali. seperti itu Kak, detox sosial Nah media. terus kemarin aku dengar dari beberapa teman-teman aku lah, teman-teman dekat, gila lah, satu Indonesia belain lo gitu, marah orang-orang itu, muka lo tuh dibahas gitu. Jadi di situ aku tahu memang udah nggak pantas menilai orang dari hal-hal seperti itu gitu. Karena orang atau manusia itu lebih dari sekedar apapun kekurangannya yang dia punya gitu. Terus apalagi dibahas soal kekurangannya, mungkin ya karena kita juga udah di era anti bullying dan anti body shaming, ya masyarakat juga nggak terima kali aku digituin. Mungkin bukan membela aku juga, tapi juga untuk semua yang terkena bullying gitu. Jadi ya akhirnya lihat Instagram lagi, lihat sosial media lagi, terus liatin komen-komen, terus makanya aku posting. Itu postingnya 2 hari lalu, tapi kan besokannya berbalik semua kan. Jadi orang yang memposting itu malah jadi dibela sama netizen. Pernah nggak sih, Kak? Semangat. Pernah nggak sih Kak sampai nggak make up, pengennya natural aja gitu kayak Tapi- gue pengen Tapi karena pengen pas gue lagi aja gue gitu. pengen nggak sih? Ya, apalagi kan aku kan anak olahraga banget. Di olahraga memang nggak bisa pakai makeup, tapi setidaknya aku pakai concealer untuk nutupin. Tapi sekarang tidak dong. Sekarang jadi cepet pagi terus. Kalau waktu itu mana nih yang mau mandi? Ada nggak di titik lelah kakak pengen Ada lah lah. pasti lah. Kayak Kasih tanya sama semua frustasi. pejuang acne gitu. untuk treatmentnya apa aja sih kak? Banyak banget. miliaran rupiah gitu buat nutupin gopeng. Oh yang dari dulu sampai sekarang, wah itu yang dulu nggak usah di inilah. Yang dilakukan macam-macam ya. Dari yang sifatnya laser, dari yang sifatnya suntikan, dari yang sifatnya subsisi itu kayak di susah gue jelasinnya, pokoknya ada macam-macam lah gitu. Jadi sebenarnya treatmentnya itu akhirnya ditemukan koktail yang tepat adalah kombinasi dari berbagai macam. Jadi sekali treatment itu aku bisa kombinasi 3-4 treatment. Suntik, laser, tetes-tetes kimia, jarum, apalah gitu. Sampai ya mungkin itu rembukan dokter melihat kondisi kulit mungkin yang udah lama gitu, jadi mungkin dibutuhkan treatment yang macam-macam dicampur jadi satu, bukan yang cuma satu treatment minggu depannya balik lagi minum lagi, tapi sekali waktu langsung jebret, sekali waktu jebret, nanti dianalisa lagi, kok perkembangannya lambat ya, kok ini cari cara lain, plan B, plan C, sampai akhirnya
Tadi Kak Ulan sendiri bilang bahwa kalau misalkan foto itu berarti terakhir ya. angle ke kiri. Emang kenapa sih kalau misalkan kanan? Apakah mungkin skars bopengnya tuh lebih banyak di kanan? Iya. Atau seperti apa? Jadi Betul, kiri betul. gitu. Aku selalu kalau diperhati, kalau sekarang sih berani-berani aja karena juga ini udah tinggal yang ini udah 70%, yang ini udah 60%. Kalau dulu bopeng yang sebelah sini lebih parah dari sini. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya, kalau di film nggak bisa, di film lu nggak bisa begini dulu kayak orang gila ya. Mana ada manusia cuma begini gitu kan. Tapi foto atau misalnya diajak foto sama teman, itu kan soalnya kita nggak bisa dong ketemu foto teman foto sama kita kayak kita foto kan nggak mungkin dong. Jadi karena di sini lebih lebih keadaannya lebih baik lah dibanding yang ini parah banget nih. Jadi aku selalu angle lama-lama engklek ya. Oke. Apa yang mau disampaikan terakhir? Apa yang mau disampaikan insecure yang mungkin sekarang masih Betul. Optimis gitu. Makanya tetap semangat, jangan patah semangat, jangan membuat kekuranganmu jadi tidak percaya diri. Kita bisa kok percaya diri tanpa kita harus sempurna. Dan itu aja sih.